Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen perubahan pada organisasi UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naswania Rizwa Zaila dengan NIM 2023 1221069. Yang pertama yakni ada profil singkat. Nama organisasi yang saya ikuti yakni UKM Tapak Suci Cabang 19 Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tujuan organisasi sendiri yakni tujuan utama UKM Tapak Suci Cabang 19 Surabaya adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, serta mampu menguasai ilmu bela diri yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Sebagai organisasi pencaksilat yang berada di bawah naungan Muhammadiyah, UKM Tapak Suci Cabang 19 Surabaya tidak hanya berorientasi pada penguasaan teknik bela diri, tetapi juga pada pembinaan karakter dan kepribadian anggotanya, agar menjadi pribadi yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, berani, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan semangat persaudaraan. Selanjutnya, kegiatan utama. Aktivitas utama UKM Tapak Suci Putra Muhammadiyah Cabang 19 Surabaya berfokus pada pembinaan kemampuan bela diri, pembentukan karakter, serta pengembangan prestasi anggotanya. Kegiatan yang paling rutin dilakukan adalah latihan pencaksilat yang meliputi penguasaan teknik dasar, jurus, seni gerak, teknik bertanding, dan latihan fisik untuk meningkatkan kekuatan, kelincahan, daya tahan, serta koordinasi tubuh. Struktur organisasi terdiri dari ketua umum, wakil ketua, sekretaris, bendahara, bidang keatletan dan kepelatihan, bidang PSDM, bidang KSK, bidang humas, dan terakhir ada bidang KWU. Selanjutnya yakni jenis perubahan. Seiring dengan perkembangan zaman, UKM Tapak Suci Surabaya mengalami berbagai perubahan yang bertujuan meningkatkan kualitas organisasi, pembinaan anggota, dan prestasi, tanpa mengubah jati diri sebagai organisasi pencaksilat yang berlandaskan ajaran Islam. Perubahan tersebut terjadi sebagai respon terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, serta meningkatnya persaingan dalam dunia olahraga pencaksilat. Oleh karena itu, UKM Tapak Suci Surabaya terus melakukan pembaruan dalam sistem organisasi, metode pembinaan, tata kelola administrasi, serta strategi pengembangan sumber daya manusia agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan di era modern. Selanjutnya yakni perubahan UKM Tapak Suci Surabaya menggunakan teori 3 tahap Kurt Lewin. Yang pertama yakni tahap unfreezing atau pencairan. Tahap ini merupakan fase persiapan di mana organisasi menyadari adanya kebutuhan untuk perubahan dan mulai meninggalkan status quo atau kebiasaan lama. Pemicu perubahan adalah adanya dorongan eksternal berupa perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan, tuntunan teknologi, serta meningkatnya persaingan dalam dunia olahraga pencaksilat. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah anggota sehingga metode lama dinilai kurang efektif. Kondisi awal yang dicairkan, ini UKM Tapak Suci menyadari bahwa sistem administrasi manual menggunakan formulir kertas, pencatatan sederhana, absensi fisik, serta metode latihan tradisional murni sudah tidak lagi optimal untuk menjawab tantangan modern. Yang kedua yakni tahap changing atau movement, bergerak atau mengubah. Tahap ini adalah proses implementasi di mana organisasi mulai bergerak menerapkan inovasi, sistem, dan perilaku baru. Pada UKM Tapak Suci, fase changing terlihat pada 3 aspek utama. Pertama yakni digitalisasi administrasi dan komunikasi. Migrasi dari sistem manual ke platform digital, pengurus mulai mengimplementasikan penggunaan Google Form untuk rekrutmen, Google Spreadsheet untuk data anggota, dan Google Drive untuk arsip dokumen, serta WhatsApp dan media sosial untuk koordinasi operasional. Yang kedua ada restrukturisasi organisasi, yakni pembagian tugas job description pada kepengurusan seperti bidang keatletan, PSDM, KSK, Humas, dan KWU dibuat lebih jelas dan spesifik agar fungsi kerja berjalan optimal. Yang ketiga yakni modernisasi metode latihan, mengubah fokus latihan tradisional dengan mengintegrasikan pendekatan ilmu olahraga modern yang terstruktur demi mendongkrak prestasi atlet. Yang ketiga yakni tahap refreshing atau pembekuan kembali. Tahap akhir ini bertujuan untuk menetapkan dan menstabilkan perubahan yang telah dilanjutkan agar menjadi budaya baru organisasi dan tidak kembali ke kebiasaan lama.
Yang pertama ada institusionalisasi sistem baru, yakni penggunaan media digital, pemanfaatan teknologi, dan tata kelola berbasis bidang kini telah menjadi standar operasional prosedur yang permanen dalam mengelola organisasi. Yang kedua yakni menjaga keseimbangan identitas. Proses pembekuan kembali diperkuat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar organisasi. Meskipun metode latihan dan sistem administrasi berubah menjadi modern digital, UKM Tapak Suci sukses mengunci perubahan tersebut tanpa kehilangan jati diri keislaman, pengabdian masyarakat, dan dakwah Muhammadiyah. Selanjutnya yakni kesimpulan. Berdasarkan perubahan yang dianalisis menunjukkan bahwa UKM Tapak Suci Universitas Muhammadiyah Surabaya berhasil menerapkan manajemen perubahan Kurt Lewin secara berkesinambungan dan adaptif. Organisasi mampu menyeimbangkan dorongan modernisasi teknologi dan metode kerja tanpa mengorbankan nilai spiritual yang menjadi fondasi utama organisasi. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.